warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Neru selaku pengajar dalam mata kuliah keperawatan gerontik dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada diskusi kita pada siang ini. Pada siang ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai asuhan keperawatan gerontik pada penyakit demensia. Di mana ada pun anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Sela Putri Lita sebagai moderator, kemudian tim penyaji yaitu ada Afifah, ada Zena, ada Tantri, ada Wiko, dan juga ada Ade. Kepada Ade Rosita sebagai penyaji pertama, saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memaparkan terlebih dahulu latar belakang dari asuhan keperawatan demensia ini. Seperti yang kita ketahui, latar belakang dari demensia itu sendiri adalah sebuah sindrom karena penyakit otak atau bersifat kronis atau progresif. Nah, demensia ini seringkali terjadi pada usia lanjut yang telah berumur kurang lebih 60 tahun. Demensia tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu demensia senilis dan demensia prasenilis. Sekitar 50,80% lansia mengalami demensia dalam bentuk demensia Alzheimer atau 4% dialami lansia yang telah berusia 75 tahun. 16% pada usia 85 tahun dan 32% pada usia 90 tahun. Sampai saat ini diperkirakan 30 juta penduduk dunia mengalami demensia dengan berbagai sebab. Nah, menurut pengertiannya ini, demensia adalah gangguan fungsi intelektual tanpa gangguan fungsi vegetatif atau keadaan yang terjadi. Memori, pengetahuan umum, pikiran abstrak, penilaian, dan interpretasi atas komunikasi tertulis dan lisan dapat terganggu. Ini menurut Elizabeth J. Cowan 2009. Nah, etiologi dari penyakit demensia ini yang pertama adalah penyebab utamanya adalah penyakit demensia Alzheimer, yaitu penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Nah, yang selanjutnya adalah serangan stroke yang berturut-turut. Ketiga, sindroma demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal kelainan. Dan keempat, sindroma demensia dengan etiologi yang dikenal tetapi belum dapat diobati. Penyebab utama dalam golongan penyakit ini adalah degenerasi spinocerebral. Dan yang terakhir adalah sindroma demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati, yaitu gangguan nutrisi akibat intoxikasi menahun atau penyakit-penyakit metabolisme. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Mezayani. Kepada Afifah Mezayani, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini yang pertama adalah adanya perubahan perilaku, lalu perjalanan penyakit yang bertahap, tidak terdapat gangguan kesadaran, rusaknya fungsi kognitif, gangguan kepribadian dan perilaku, keenam mudah tersinggung, bermusuhan, agitasi dan kejang, 7 gangguan keterbatasan dalam ADL, lalu 8 inkontinensia urin, 9 mudah terjatuh dan keseimbangan buruk, 10 sulit memenuhi kebutuhan pribadi, 11 lupa meletakkan barang penting, 12 gangguan orientasi waktu dan tempat, 13 ekspresi berlebihan, 14 adanya perubahan perilaku. Untuk selanjutnya, ini adalah pathway atau WOC dari penyakit demensia. Yang pertama ini adalah tentunya pertama kali itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa terjadi seperti faktor genetik, infeksi virus, lingkungan, imunologi, dan trauma. Nah, dari 4 tersebut bisa kita kategorikan akan ada 2 hal yang terjadi pada orang yang menderita demensia, yaitu pertama kekusutan neuro serta hilangnya serat-serat koligemik di korteks. Nah, selanjutnya itu akan terjadi fibrilasi yang difus dan plak senilis. Selanjutnya akan terjadi atrofi otak. Di sebelahnya akan terjadi penurunan sel neurokoligemik yang berproyeksi di hippocampus dan amigdala. Lalu yang selanjutnya
terjadilah degenerasi neuron irreversibel serta kelainan neurotransmitter. Nah, dari hal-hal yang terjadi tersebut, hal tersebut adalah merupakan suatu keganjalan seperti itu. Nah, dari hal tersebutlah akan menjadi demensia. Demensia akan terjadi. Nah, pada saat orang menderita demensia ini, hal yang akan muncul tentunya pada penderitanya yaitu daya ingat mereka akan menurun. Terjadi juga gangguan kognitif, lalu gangguan memori, gangguan fungsi bahasa, perubahan intelektual, perubahan perilaku, dan kehilangan fungsi tonus otot. Nah, setelah tentunya dalam hal-hal ini akan membuat penderita demensia itu menjadi kemampuan melakukan aktivitasnya juga menurun, serta mudah lupa, lalu muncul gejala neuropsikiatrik seperti nafsu makan, yang menurun, lalu kehilangan kemampuan menyelesaikan masalah, emosi labil, pelupa, apatis, lalu tingkah laku berubah, dan beresiko juga untuk trauma. Nah, dari hal tersebut bisa kita masukkan masalah keperawatan yang muncul bisa terjadi seperti defisit perawatan diri, lalu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena adanya perubahan nafsu makan, lalu perubahan proses berpikir, hambatan interaksi sosial, hambatan komunikasi verbal, lalu coping individu yang tidak efektif, perubahan pola eliminasi urin, serta adanya perubahan pola tidur, serta juga masalah keperawatan yang terakhir yaitu perubahan persepsi sensori terkait dengan perubahan persepsi, transmisi, dan integritas sensori dari penderita tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wiko. Baiklah, terima kasih kepada saudari Apipa Mezayani. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pemeriksaan penunjang pada keperawatan demensia. Adapun pemeriksaan penunjang tersebut yaitu 1. Pemeriksaan laboratorium rutin, 2. Imaging, 3. Pemeriksaan EEG, dan 4. Pemeriksaan cairan otak. 5. Pemeriksaan neuropsikologis. Berikutnya ada penata laksanaan klinis pada keperawatan demensia, yaitu dukungan dan peran keluarga. 1. Pertahanan lingkungan familiar. Itu berikutnya cegah terjadinya kecelakaan pada penderita yang senang berjalan-jalan. Berikutnya lakukan kegiatan rutin, meminta bantuan organisasi yang memberikan pelayanan sosial dan perawatan akan sangat membantu. Berikutnya itu terapi simptomatik. 1. Itu diet, latihan fisik yang sesuai, terapi aktivitas, dan itu selanjutnya penanganan terhadap masalah. Berikutnya terapi farmakologi. 1. Obat-obatan antikoliesterase seperti donepezil, rifastigmin itu. Berikutnya itu demensia vaskuler, antiplatelet seperti aspirin, diclofenac. Sudah itu demensia karena stroke dengan mengobati tekanan darah tinggi atau DM yang berhubungan dengan stroke, obat antidepresan seperti sertalin dan citalopram. Berikutnya pengendalian agitasi dan perilaku yang meledak, haloperidol dan respiridon. Berikutnya untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tantri dan Sena. Baik. Saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan. Pertama itu komplikasi demensia. Pertama itu ada peningkatan risiko infeksi di seluruh tubuh, lupus decubitus, pneumonia, kejang, kehilangan kemampuan untuk merawat diri, malnutrisi dan dehidrasi akibat nafsu makan yang berkurang, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi, dan harapan hidup berkurang. Selanjutnya, untuk pengkajian itu pertama itu ada identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik dan pola fungsi kesehatan. Next.
Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama yaitu risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan penganiayaan atau yang kedua itu ada gangguan memori berhubungan dengan proses penerimaan efek agen farmakologis, ketidakadekuatan stimulasi. Ketiga yaitu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan demensia, hambatan kognitif, keterampilan motorik halus atau kasar. Yang keempat itu ada defisit perawatan diri berhubungan dengan demensia, kelemahan, gangguan psikologis atau psikotik, penurunan motivasi. Yang terakhir itu ada risiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun pada dewasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tadi, yaitu tentang alasan keperawatannya. Dengan diagnosa yang pertama yaitu risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan penganiayaan atau pengabaian anak, depresi, demensia, disfungsi sistem keluarga. Yaitu tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pertemuan klien tidak menunjukkan perilaku kekerasan dengan kriteria A, skor depresi baik turun dari 7 menjadi kurang lebih 6. Yang B, tekanan darah klien dalam rentang normal 110/80 sampai 130/80. Dengan rencana keperawatan yang pertama yaitu jangan membuat klien frustasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau orientasi yang tidak bisa dijawab. Yang kedua, identifikasi situasi krisis keluarga yang mungkin memicu penganiayaan, misalnya kemiskinan, pengangguran, perceraian, menggelandang, kematian dari orang yang dicintai. Yang selanjutnya, pertahankan suasana positif dalam kelompok untuk mendukung perubahan gaya hidup. Dan identifikasi bentuk aktivitas kesenian, misalnya yang sebelumnya sudah ada, yang dilakukan tanpa direncanakan sebelumnya atau diarahkan spontan. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, efek agen farmakologis, ketidakadekuatan stimulasi intelektual ditandai dengan melaporkan pernah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama titik kali pertemuan, klien menunjukkan kemampuan untuk mengingat sesuatu dengan kriteria A, skor MMSE klien potong. Lanjut, rencana keperawatan. Yang pertama, stimulasi ingatan dengan cara mengulangi pemikiran klien yang terakhir diekspresikan dengan cara yang tepat. B, dikenangkan kembali mengenai pengalaman klien yang disenangi klien. Yang selanjutnya, beri latihan orientasi, misalnya klien berlatih mengenai informasi pribadi dan tanggal, dan berikan kesempatan klien untuk berkonsentrasi. Diagnosa selanjutnya yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan demensia, hambatan kognitif, keterampilan motorik halus atau kasar. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, klien mampu menunjukkan untuk memelihara kesehatannya dengan kriteria A, kamar klien bersih, dan B, tidak ada plastik yang berserakan di kamar. Rencana keperawatan yang dilakukan yaitu diskusikan dengan klien akibat dari kamar yang kotor atau yang akan memperburuk keadaan gatal di kulitnya. Yang B, motivasi klien untuk berlatih senam dengan berdiri agar tubuh lebih bugar. Diskusikan dengan klien mengenai kebiasaan, kebudayaan, hereditar, asupan makanan, peningkatan berat badan, serta olahraga. Diagnosa yang keempat yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan demensia, kelemahan, gangguan psikologis atau psikotik, penurunan motivasi atau minat ditandai dengan tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian, tidak mampu ke toilet, berhias secara mandiri, dan minat melakukan perawatan diri yang kurang. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan diri, klien terpenuhi dengan kriteria A, kebersihan tubuh klien dapat dipertahankan dengan bantuan keluarga, B, memasukkan makanan dengan sendok, C, klien dapat masuk dan keluar dari kamar mandi. Rencana keperawatan yang dilakukan adalah A, observasi kebersihan kuku pasien, pakaian, dan kulit. B, berikan lingkungan yang terapeutik dengan memastikan lingkungan yang aman, santai, dan tertutup. Selanjutnya yaitu edukasi keluarga untuk memberikan bantuan dalam melakukan kegiatan perawatan diri klien.
Diagnosa yang terakhir yaitu resiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun pada dewasa dan kurang dari 2 tahun pada anak, riwayat jatuh, perubahan fungsi kognitif, dan demensia. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, resiko jatuh klien tidak terjadi dengan kriteria A. Laporan dari keluarga klien bahwa selama perawatan klien tidak terjatuh. Dengan rencana keperawatan yang pertama adalah gunakan simbol daripada hanya tanda-tanda tertulis untuk membantu klien menemukan kamar mandi, ruangan, atau area lain untuk menghindari tersesat dan terjatuh. Dan yang terakhir yaitu edukasi kepada klien atau keluarga untuk melakukan pembatasan area dengan menggunakan alat pelindung, misalnya deteksi gerakan, alarm, pagar, pintu, teralis, tisi, dan tempat tidur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi, dan saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kalaupun ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dan Bapak yang sudah memperhatikan selama kami menyajikan pemaparan tentang demensia ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.